Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman syariah semua, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Pernah gak sih kalian mikir kenapa ekonomi dunia bisa kacau begitu aja? Mulai dari krisis pada tahun 2008 sampai pandemi COVID-19 kemarin. Banyak negara mengalami guncangan ekonomi yang bikin masyarakat kesulitan. Nah, di video ini kita bakal bahas krisis global dan solusi menurut ekonomi Islam. Dimulai di Wuhan, China, pada Desember 2019, virus corona menjadi topik terhangat. Sejak 2 pekan terakhir Januari tahun 2020, virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang. Hanya dalam waktu 2 pekan, otoritas kesehatan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. From the financial capital of the world, the opening bell is going to ring. About 18%. The stock market is now down 21%. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. 190 to 166 in the blink of an eye. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped. Krisis ekonomi adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi menurun drastis, pengangguran banyak, inflasi tinggi, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan cuma soal uang, tapi juga kesejahteraan sosial dan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa sistem ekonomi harus adil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Penyebab krisis ekonomi bisa bermacam-macam loh. Ada yang karena kebijakan moneter yang salah, spekulasi berlebihan, utang luar negeri, hingga pandemi. Dampaknya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan kan, harga kebutuhan naik drastis, dan ketimpangan sosial makin parah. Misalnya, saat krisis pada tahun 2008. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan bisnis banyak yang tutup, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana Islam menanggulangi krisis tersebut? Ada beberapa prinsip utamanya. Yang pertama adalah larangan riba, yaitu mencegah spekulasi dan hutang berlebihan yang bisa menimbulkan krisis. Lalu yang kedua ada zakat dan sedekah, di mana kekayaan masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang ketiga ada keadilan sosial dan transparansi ekonomi, di mana pemerataan kesempatan kerja, usaha halal, dan pengawasan pasar agar tidak ada monopoli. Lalu yang terakhir ada investasi produktif, yaitu fokus pada ekonomi real, bukan hanya transaksi finansial yang berisiko tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat bisa terlindungi dari guncangan ekonomi, stabilitas terjaga, dan kesejahteraan bersama meningkat. Jadi, krisis ekonomi memang bisa terjadi kapan aja, tapi prinsip ekonomi Islam menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan riba free, zakat, keadilan sosial, dan investasi produktif, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi kita dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.